Hai teman-teman, hari ini kita baca artikel lagi yuk. Ini menarik, judulnya adalah Everyday Plastic Use May Contaminate Our Food. Jadi, plastik yang kita gunakan sehari-hari itu bisa mencemari makanan kita. Ternyata, sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, bener nggak? Mari kita baca ya. You might wanna think twice about the bottled water because it looks like almost any contact food and drinks have with plastic packaging can cause microplastics and nanoplastics to be released, which end up in our bodies. Jadi dia bilang bahwa mungkin kita perlu berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali atau bahkan lebih tentang minuman dalam kemasan, karena kayaknya hampir semua kontak, mungkin semua kontak antara makanan dan minuman dengan kemasan plastik itu akan menyebabkan mikroplastik dan nanoplastik itu bisa terlepas dan berakhir di dalam tubuh kita. Scary, right? This according to a new study by researchers in Switzerland. Ini menurut hasil penelitian dari peneliti di Swiss. Microplastics are small pieces of plastic that are less than 5 millimeters in diameter. Nanoplastics are even smaller. They're less than 1 millionth, 0.0000001 millimeters across. Jadi mikroplastik itu plastik yang ukurannya kecil, kurang dari 5 mm. 5 mm mah setengah senti ya, agak gede ya. Jadi mikroplastik itu rupanya agak gedean lah ya. Sementara nanoplastik itu lebih kecil dari mikroplastik, berukuran kira-kira 1/1.000.000, kurang dari 1/1.000.000 milimeter. Kecil banget ya, kecil banget, nggak akan kelihatan tuh sama mata. Kalau mikro mungkin bisa kelihatan, nano sulit banget. Okay, the researchers suggested that simply unwrapping plastic-covered food or tearing open a plastic food package can cause these tiny particles to be released. Ini mengerikan. Para peneliti mengatakan bahwa hanya dengan membuka kemasan pembungkus makanan atau minuman, ya, kita sobek bungkusnya misalnya, itu dapat menyebabkan si partikel molekul benda-benda kecil itu bisa terlepas dan hinggap di makanan, terus kita makan. Ngeri nggak tuh? Cuma dengan buka tutup kemasan, kita bisa terekspos terpapar pada mikroplastik atau nanoplastik. That's scary, teman-teman. The same is true of brewing a tea bag in hot water or opening drinks cartons and bottles that have plastic tops. Semua minuman-minuman yang punya tutup plastik, ya, juga berlaku hal yang sama. Ya, ini juga benar. Ini juga terjadi pada saat kita ngebrew, memanasin tea bag gitu ya, di air panas. Atau membuka karton atau botol minuman bertutup plastik. Ngeri nggak tuh? Okay. In fact, the research team said the microplastics and nanoplastics are released every time a carton or bottle is reopened. Bahkan kalau ada karton atau kemasan ataupun botol yang buka tutupnya itu plastik ya. Nah, itu terus aja si mikroplastik atau nanoplastiknya itu akan ditambahkan untuk kita konsumsi. Scary. Oh my god. Okay, yeah. The research team said its study provided the first systematic evidence of how normal use of plastic-packed foods and drinks can contaminate foodstuffs with microplastics. Jadi para peneliti ini mengatakan bahwa studi itu menyediakan bukti pertama yang sistematis. Oh my god. Ini sistematis ya. Ini scientific, berarti bukan hayalan doang, bukan andai-andai doang, bukan bayangan doang, bukan paranoid doang. Oke, bahwa penggunaan normal makanan dan minuman dengan kemasan itu dapat mencemari makanan dengan mikroplastik.
To get their findings, researchers looked at 103 different studies on microplastics. While these varied in quality and reliability, the researchers said 7 were found to be highly reliable. Dari 103 studi tentang mikroplastik yang para peneliti ini gunakan, memang reliabilitasnya, keandalannya, kualitasnya itu beda-beda, tapi ada 7 yang sangat-sangat andal, highly reliable. And the researchers concluded that microplastics and nanoplastics enter food and drinks from a large variety of sources, although further high-quality research is needed. Dan ya, para peneliti menyimpulkan bahwa mikroplastik dan nanoplastik itu memasuki makanan dan minuman melalui atau dari berbagai banyak sumber, walaupun tetap dibutuhkan penelitian lebih lanjut. It's still not clear exactly how harmful microplastics and nanoplastics are to our bodies, but studies on animal and human cells have suggested that they could be linked to an increased risk of cancer and heart problems as well as other issues. Nggak diketahui dengan jelas sih sebetulnya seberapa berbahayanya mikroplastik dan nanoplastik untuk tubuh kita, belum diketahui ya. Tetapi studi pada hewan dan sel-sel tumbuhan telah menunjukkan bahwa mikroplastik dan nanoplastik itu berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya kanker dan masalah jantung, termasuk isu atau masalah lainnya. Experts from Stanford University in the US have said that microplastics are impossible to avoid because they are in the water we drink, the food we eat, the clothes we wear, and the air we breathe. Kata seorang ahli dari Universitas Stanford, Amerika, dia bilang bahwa mikroplastik itu mustahil untuk dihindari. Kenapa? Karena mereka itu ada di air yang kita minum, di makanan yang kita makan, pakaian yang kita gunakan, kita kenakan, dan udara yang kita hirup. Oh my gosh, that's scary. But they say we can reduce our exposure to them. Studies like the one done by the researchers in Switzerland can help to inform the choices we make and may affect the decisions made by companies and governments in the future. Ya, walaupun beberapa pihak mengatakan itu mustahil untuk menghindar dari plastik, tetapi setidaknya kita bisa mengurangi paparan kita dari mereka. Ya, kita bisa menghindari exposure kita terhadap mereka. Ya, penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Swiss ini juga salah satu yang bisa digunakan untuk memberikan kepada kita informasi tentang pilihan apa yang akan kita ambil, dan mungkin itu akan mengubah decisions, pilihan, keputusan-keputusan kita tentang bagaimana kita hidup dan menggunakan plastik. Itu juga akan mengubah keputusan-keputusan dari pemerintah dan bahkan perusahaan-perusahaan yang baik hati, ya, sehingga kita manusia tidak terpapar pada mikro dan nanoplastik. Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Like and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.